Tidak ada manusia yang selalu kuat. Tidak ada jiwa yang tidak pernah tergelincir. Dan Nuaiman yang sering membuat orang tertawa itu, suatu hari benar-benar jatuh. Ia tergelincir dalam dosa khamr, bukan sekali. Ia pernah dihukum karena itu. Bayangkan suasananya. Di hadapan para sahabat, ia menerima hukuman. Rasa malu itu pasti ada. Rasa sesal itu pasti menggerogoti. Namun yang lebih menyakitkan bukan hukuman, melainkan ketika ada yang berkata, semoga Allah melaknatnya. Betapa sering ia dibawa untuk dihukum. Kata-kata itu lebih tajam dari cambuk. Karena dosa bisa ditebus, tetapi penghinaan seringkali menghancurkan hati. Dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Beliau tidak membiarkan kalimat itu melayang begitu saja. Beliau bersabda, jangan kalian melaknatnya. Demi Allah, aku tahu ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan kalimat itu, bukan pembelaan kosong, bukan pembenaran atas dosanya, bukan pula penghapusan hukuman, hukum tetap ditegakkan. Namun martabatnya dijaga. Rasulullah memisahkan antara dosa dan hati pelakunya. Inilah yang sering tidak mampu kita lakukan. Kita melihat kesalahan, lalu kita menghakimi keseluruhan orangnya. Padahal bisa jadi ia lemah, namun ia tidak membangkang. Bisa jadi ia jatuh, namun ia tidak mencintai dosanya. Dan Rasulullah tahu satu hal yang tidak semua orang tahu. Nuaiman mencintai Allah. Cintanya mungkin tidak tampak dalam kesempurnaan amal, namun ia nyata dalam kesetiaan hati. Bayangkan bagaimana perasaan Nuaiman ketika mendengar pembelaan itu. Di saat ia merasa rendah, Rasulullah mengangkat martabatnya. Di saat ia mungkin hampir putus asa pada dirinya sendiri, Nabi memastikan bahwa cintanya masih diakui. Bukankah itu lebih menyembuhkan daripada apapun? Kadang manusia tidak butuh dibela dari hukum, ia hanya butuh dibela dari keputusasaan. Dan Rasulullah menjaga agar Nuaiman tidak tenggelam dalam label pendosa. Beliau ingin para sahabat tahu, seseorang bisa lemah dalam amal, namun kuat dalam cinta. Disinilah rahasia besar kisah ini. Nuaiman bukan sahabat tanpa celah. Ia bukan figur yang selalu lurus tanpa retak. Namun ia tidak pernah memusuhi Allah dalam hatinya. Ia polas tapi tidak membela kesalahannya. Dan itu cukup untuk membuat Rasulullah bersaksi tentang cintanya. Untuk kita yang hidup hari ini, berapa banyak yang merasa tidak pantas mendekat kepada Allah karena pernah jatuh? Berapa banyak yang merasa dirinya sudah rusak karena pernah tergelincir? Kisah Nuaiman adalah jawaban yang lembut. Selama hatimu masih mencintai Allah, selama engkau masih merasa bersalah ketika salah, selama engkau tidak bangga dengan dosamu, maka engkau belum hilang. Jangan biarkan manusia menentukan nilaimu di hadapan Allah, karena yang menilai bukan mereka. Nuaiman mengajarkan kita bahwa cinta tidak selalu membuat seseorang sempurna, tetapi cinta membuatnya tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin di hari kiamat nanti, yang menyelamatkan sebagian dari kita bukanlah daftar amal yang panjang, melainkan cinta yang jujur yang pernah kita simpan dalam dada.